Salam sepak bola. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Hogan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kali ini topik kita akan sedikit mengulas tentang sepak bola, khususnya di mana coach Sintayong, coach yang dikontrak oleh PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, selama 4 tahun sejak tahun 2019 dan akan berakhir di bulan Desember tahun 2023 tahun ini. Selama Coach Sintayong menangani tim nasional Indonesia, ada beberapa prestasi yang dalam hal ini timnas Indonesia bisa lolos di level tingkat Asia, khususnya putaran final Piala Asia, Asian Football Confederation, di mana pada tahun 2022 membawa timnas U20 Indonesia lolos walaupun di fase grup akhirnya kalah. Yang kedua, membawa tim senior untuk juga lolos ke putaran final Piala Asia yang akan direncanakan pada bulan Januari 2024. Dan yang terakhir, baru-baru ini Coach Sintayong juga telah meloloskan timnas U23 ke Qatar yang direncanakan putaran finalnya pada bulan April dan Mei tahun depan. Sisi lain, memang Coach Sintayong belum bisa memberikan kontribusi juara trofi, khususnya di tingkat ASEAN, kejuaraan AFF itu hanya terakhir bisa menduduki runner up, dan juga di SEA Games hanya mendapat perunggu. Tapi memang target khususnya sepak bola Indonesia bukan untuk mencapai target regional khususnya di Asia Tenggara, tapi kita targetnya khususnya adalah di tingkat Asia. Dan Ketua Umum Erick Thohir juga mencanangkan untuk bisa lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sisi positif dari Coach Sintayong menangani tim nasional Indonesia adalah dia mempercayai pemain-pemain muda untuk dapat
masuk di dalam tim nasional, boleh dikatakan 1 atau 2 generasi dia putuskan, sehingga sejak U20, 23 dan pemain senior sekarang ini dilakukan keberanian dengan memunculkan pemain-pemain muda. Seperti kita ketahui, Kapten ke-11 Indonesia senior Asnawi Mangku Alam adalah salah satu orbitannya, termasuk juga yang saat ini dikontrak di Liga Korea Selatan di Liga 2. Begitu juga dengan Pratama Arhan di Jepang, dikontrak oleh klub Tokyo Verdy. Dan juga ada Marcelino Ferdinand wonderkid yang saat ini bermain di Belgia. Dan banyak pemain-pemain muda yang Sintayong orbitkan, terutama mereka misalnya usia 23 tetapi rasa senior, di mana nantinya di Piala Asia di Qatar Januari itu akan dibentuk dari tim yang telah lolos Piala Asia U23 dengan penggabungan dari pemain yang ada, karena Sintayong berpatok pemain supaya dapat saling berkompetisi kompetitif untuk di tim nasional. Dan dia pun selalu mengamati kompetisi khususnya Liga 1 di Indonesia, di mana dia telah melakukan pemanggilan beberapa pemain yang dianggap pantas untuk di tim nasional, dan juga ada pemain yang sudah menurun dan tidak dipanggil. Tapi kemudian dia melihat kembali dan benar-benar yang sesuai dengan harapannya pasti akan dipanggil kembali. Yang kedua, dia pun mempersiapkannya untuk level Asia ini dengan pemain-pemain naturalisasi support dari PSSI seperti Jordi Amat, pemain Belanda yang berkiprah saat ini di Liga Malaysia. Juga ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, pemain-pemain Belanda. Juga ada Saint Patinama, dan yang terakhir adalah Sandy Walsh. Memang apabila kita melihat penampilan tim nasional saat ini, baik di usia 20, 23 dan senior, ada perbedaan secara fisik, stamina. Mereka dapat bermain maksimal dalam 90 menit. Bahkan walaupun dalam suatu turnamen ada perpanjangan waktu, tim nasional
masih bisa mengimbangi. Selain itu, Sintayong yang selalu melakukan taktik strategi berdasarkan pengalamannya, karena sebelumnya ia pun pernah menangani timnas usia 20 Korea Selatan dalam kejuaraan Piala Dunia di tahun 2018, bahkan bisa mengalahkan kesebelasan Jerman. Ada yang pro kontra, terutama pengamat sepak bola dalam hal ini menilai Sintayong gagal menangani tim nasional karena tidak ada satu trofi pun sebagai juara yang didapatnya. Tapi sisi lain, ada juga pengamat yang menganggap Sintayong sukses karena bisa mengantarkan 3 kelompok tim nasional Indonesia bisa bermain di putaran final Piala Asia. Untuk komentar untuk para pengamat, khususnya yang meminta Sintayong out, boleh dikatakan terlalu pesimistis, dan ini saya amati pengamat tersebut hanyalah secara emosi melontarkan pendapat. Anda tahu, sebagai coach Anda belum merasakan, apalagi Anda sebagai pengamat bukan background dari pemain sepak bola. Jadi boleh dikatakan secara eksperimen atau pengalaman pengamat yang secara background adalah berlatar belakang pemain sepak bola. Untuk itu kita lupakan dan kita ambil yang positif, karena terus terang dengan pengamat kan Anda sebagai komentator ataupun penilai hanyalah akan memperkeruh suasana. Berilah kepada Sintayong maupun PSSI untuk semua ini berjalan, karena membentuk suatu tim, khususnya tim nasional, tidak bisa secara instan. Dan PSSI khususnya sejak diketuai Erick Thohir telah melakukan terobosan-terobosan pembenahan sesuai dengan sepak bola modern berdasarkan transformasi dan reformasi. Dan memang harus proses pembentukan pemain sepak bola itu dari jenjang dini, usia dini. Kalau dulu anak gawang, sekarang sekolah sepak bola, terus meningkat ke remaja taruna atau junior, MTAR, baru meningkat ke level di atasnya. Dan itu pun harus dilakukan kompetisi yang berjenjang dan secara kontinu. Sisi lain, saat ini hasil dari tim nasional prestasinya adalah bisa kita lihat dengan berjalannya kompetisi Liga 1 yang secara otomatis pemain dibina oleh klub yang adalah pemilik dari pemain tersebut.
berkompetisi nantinya akan terlihat pemain-pemain yang berkualitas. Dan di tim nasional khususnya Coach Sintayong hanya meramu beberapa waktu untuk membentuk suatu tim nasional untuk diterjunkan dalam suatu event. Begitu juga di sepak bola modern, baik di Eropa, di Amerika Latin, Afrika, Asia, hanya beberapa saat pemain-pemain dikumpulkan dari klub dan tentu saja pelatih tim nasional yang akan meramunya sesuai dengan kebutuhan taktikal dan teknik yang nantinya menghadapi lawan-lawan yang dihadapi. Dari data yang ada, Coach Sintayong telah melakukan 32 pertandingan untuk tim nasional Indonesia, di mana 17 kali menang, 9 kali imbang, dan 6 kali kekalahan. Dan dia juga mengharapkan agar PSSI, dalam hal ini Ketua Umum PSSI, bisa mendatangkan kembali seperti tim ranking pertama Argentina, lainnya seperti tim dari Brasil, dari Portugal, Jerman, yang kualitasnya boleh dikatakan 5 besar dunia, sehingga bisa memacu dan menambah jam terbang pengalaman pemain-pemain di tim nasional. Dalam waktu dekat ini, Sintayong juga akan, setelah Piala Asia di bulan Januari, karena di Piala Asia cukup berat, yaitu grup D, itu ada Jepang, Irak, dan Vietnam. Yang dalam hal ini Jepang dan Irak di atas ranking Indonesia, dan dengan Vietnam kita bisa meladeni dan kita optimis untuk Piala Asia Senior di grup B ini Indonesia bisa tampil dan membuat kejutan. Saat ini PSSI, terutama Ketua Umum Erick Thohir, ingin melihat Coach Sintayong sebagai tolak ukur untuk perpanjangan kontraknya jika nantinya di Januari Piala Asia Indonesia bisa menampakkan prestasi, lolos di fase grup, dan bisa lanjut dan seterusnya. Sebab memang sepak bola Indonesia saat ini sudah tumbuh dan jauh sangat berbeda dengan yang dahulu. Kedepannya akan jauh lebih baik dan akan berkembang. Dan dalam penghargaan oleh salah satu stasiun televisi di mana Sintayong menjadi pelatih favorit, Sintayong pun berkomentar penghargaan tersebut akan memacu dia untuk lebih bekerja keras supaya sepak bola Indonesia dapat maju dan berkembang. Dan dia sangat mencintai Indonesia, itu ya,
dikatakannya dengan terbuka dan penuh dengan makna.